Pasar induk Cibening bukanlah tempat untuk orang lemah. Setiap pagi, jeritan tukang sayur yang dipalak, suara gebukan preman terhadap sopir angkot yang terlambat bayar jatah, dan rintihan pedagang kecil yang pasrah menyerahkan recehan terakhirnya, menjadi irama yang sudah biasa. Tak ada satupun yang berani melawan, karena di balik semua kekacauan itu berdiri seorang pemuda kejam bernama Raka, preman muda dengan tatapan mata yang lebih tajam dari golok dan hati lebih keras dari beton. Raka tidak hanya memalak, tapi juga menguasai. Ia memerintahkan siapa boleh berjualan, siapa harus tutup, bahkan menentukan harga barang di pasar. Orang-orang menyebutnya Raka Raja Pasar. Bersama gengnya yang brutal, ia memperlakukan pasar seperti milik pribadi. Beberapa orang yang berani menolak, sudah lama tak terlihat lagi. Rumor mengatakan mereka dipukuli hingga cacat, bahkan ada yang dibuang ke sungai. Namun, di tengah kekacauan itu, ada satu tempat yang tak tersentuh, toko buah sejahtera. Toko kecil dengan tumpukan apel, jeruk, dan pisang yang tersusun rapi, dijaga oleh seorang pria tua berambut putih dan berwajah tenang. Namanya Pak Surya. Setiap hari ia datang sebelum subuh, membersihkan buah satu persatu, menata dagangan dengan sabar. Ia jarang bicara, dan tak pernah ikut mencampuri urusan orang lain. Yang membuat pasar heran, Raka dan anak buahnya tak pernah mendekati toko itu. Bukan karena takut, setidaknya itulah yang dikira orang. Raka hanya berkata singkat, biarkan saja dia. Orang tua begitu tidak akan lama di dunia. Tapi wajahnya saat mengucapkan itu, tampak canggung, seolah menyembunyikan sesuatu. Pak Surya sendiri tak pernah bereaksi. Ketika melihat preman memalak pedagang di seberangnya, ia hanya diam, seolah tak melihat. Tapi matanya, tajam, penuh perhitungan, seperti sedang mengukur sesuatu. Wajahnya selalu terlihat tenang, tapi ada ketegangan dalam gerak-geriknya, seperti seseorang yang sedang menahan sesuatu yang besar dalam dirinya. Bagi pedagang lain, Pak Surya dianggap aneh. Tapi sebagian lagi justru merasa nyaman jika berada dekat tokonya. Entah kenapa, ada aura aman di sekitar toko buah itu. Beberapa bahkan berbisik bahwa penjaga toko itu bukan orang sembarangan, meski tak ada yang benar-benar tahu siapa dia sebenarnya. Suatu pagi, saat langit masih kelabu dan embun masih menetes dari atap pasar, Raka berdiri di depan toko buah itu. Matanya menyipit menatap Pak Surya yang sedang menyusun semangka. Di belakangnya, anak buahnya bersiul dan tertawa, menunggu aba-aba untuk mulai bertindak. Tapi Raka tetap diam, ada keraguan yang menyelinap di balik sorot matanya. Kenapa orang tua ini seperti hantu? Selalu ada, tapi tak pernah disentuh siapapun, gumam Raka lirih, nyaris tak terdengar. Dan dari balik pantulan kaca etalase toko buah itu, sepasang mata tua menatap tajam ke arahnya, mata yang pernah membuat para preman legendaris bertekuk lutut di masa lalu. Langit mulai menguning ketika pasar mulai ramai. Suara dagangan ditawarkan, roda troli ditarik, dan teriakan tawar-menawar terdengar bersahutan. Tapi di tengah hiruk-pikuk itu, suasana mendadak berubah tegang saat Raka dan gengnya muncul dari lorong gelap di sisi barat pasar. Mereka berjalan seperti kawanan serigala yang lapar, menebar teror hanya dengan tatapan mata. Pedagang-pedagang buru-buru menunduk, pura-pura sibuk, berharap tidak dipanggil. Di belakang Raka, ada 5 orang anak buahnya, Dadan, Ujang, Roni, Keco, dan Doyok. Semuanya terkenal brutal dan tak berperasaan. Mereka tertawa keras saat melihat seorang nenek yang ketakutan menjatuhkan kantong sayurnya. Wah, ini pasar apa tempat pemakaman? Iya. Sepi amat tiap kita lewat, canda Roni, disambut tawa lepas yang membuat suasana makin mencekam. Namun pagi itu bukan untuk memalak. Raka punya niat lain. Matanya terpaku pada satu sosok yang duduk tenang di depan toko buah, Pak Surya. Sejak lama ia penasaran, kenapa toko itu selalu aman? Kenapa lelaki tua itu seperti memiliki perisai gaib? Apakah pemilik toko itu bayar ke preman lain? Atau ada sesuatu yang belum ia ketahui? Dan yang paling mengusik, mengapa saat ia menatap mata orang tua itu, ia merasa kalah. Gue mau kenalan, ujar Raka dengan nada sinis, langkahnya semakin dekat ke toko buah. Anak buahnya saling pandang, heran. Dadan, yang selama ini jadi tangan kanan Raka, menyempitkan mata. Lu yakin, Rak, orang tua itu auranya beda, bisiknya. Tapi Raka hanya mendesis, gue udah terlalu lama ngerasa dia ngetawain kita diam-diam. Pak Surya melihat kedatangan mereka, tapi tak bergeming.
Tangannya tetap sibuk menyusun apel Fuji satu persatu, seperti tak terjadi apa-apa. Saat Raka berdiri di depannya, hanya suara buah yang diletakkan di keranjang yang terdengar. "Bapak tenang banget ya," ucap Raka, senyum sinis terukir di bibirnya. "Namanya siapa, Pak, kalau boleh tahu?" Surya tak langsung menjawab. Ia menatap Raka sekilas, lalu kembali menatap buah. "Surya," katanya singkat, "tak ada rasa takut, tak ada rasa gentar. Justru Raka yang merasa janggal. Biasanya orang akan gugup, gemetar, atau setidaknya sok ramah. Tapi Pak Surya seperti tidak peduli. Diamnya bukan diam biasa, ada tekanan tersembunyi di sana, seperti udara sebelum petir menyambar. Gue Raka, bos di sini. Gue pikir bapak terlalu keren buat jaga buah. Gimana kalau ikut gue, biar toko buah ini kita jagain bareng." "Hehehe," ucap Raka, mencoba menyelipkan ancaman dalam nada bercanda. Tapi Pak Surya hanya tersenyum tipis, senyum yang dingin, terlalu dingin untuk ukuran pasar yang panas. "Kamu jaga saja dirimu sendiri dulu, nak," jawabnya pelan. Dadan melangkah maju, wajahnya kesal. "Kurang ajar lo, Pak, udah diajak baik-baik malah sok." Tapi Raka menahan tangan Dadan. "Udah, kita balik dulu." Suasana hening sesaat. Raka menatap tajam mata tua itu sekali lagi, lalu berbalik. Tapi dalam hatinya, benih penasaran berubah menjadi kecurigaan. Orang tua itu bukan orang biasa. Dan semakin ia mendekat, semakin ia merasa sedang bermain api. Malam itu, hujan turun deras. Petir membelah langit, dan suara gemuruhnya seperti memperingatkan sesuatu yang akan terjadi. Di sebuah warung kopi kecil tak jauh dari pasar, Raka duduk termenung. Rokok di tangannya habis terbakar, tapi tak satu isapan pun menyentuh bibirnya. Wajahnya murung, matanya kosong. Ia masih memikirkan sosok tua penjaga toko buah itu. Orang tua itu beda, gumamnya lirih. Bukan karena berani, tapi karena terlalu tenang. Terlalu diam, seperti harimau yang memilih tidur di depan mangsanya. Dadan, yang sedari tadi gelisah, akhirnya angkat bicara. "Rak, jangan pikirin dia. Itu orang tua sok keras doang. Gampang kalau mau kita gebuk rame-rame." Tapi Raka malah menatap Dadan dengan pandangan tajam. "Lu gak ngerasain, Dan? Waktu gue lihat matanya, kayak lihat jurang. Lu gak ngerti," katanya pelan. Dadan terdiam. Untuk pertama kalinya, Raka terlihat tidak yakin pada dirinya sendiri. Keesokan paginya, langit masih mendung saat Raka muncul lagi di pasar. Tapi kali ini tanpa niat mengintimidasi. Ia membawa 2 bungkus nasi uduk dan 2 gelas kopi dalam kantong plastik. Pedagang pasar terheran-heran, karena preman itu tidak berteriak, tidak memalak, hanya berjalan lurus menuju toko buah. Di sana, seperti biasa, Pak Surya tengah membersihkan tumpukan jeruk dengan lap kain kecil. "Pagi, Pak," sapa Raka, kini dengan nada sopan. Ia meletakkan nasi dan kopi di atas bangku kecil di depan toko. "Saya bawain sarapan, biar nggak kerja pagi-pagi dengan perut kosong." Pak Surya melirik sekilas. Ia tahu ada yang berubah. Tatapan Raka kali ini tidak sesombong kemarin. Tapi dia juga tahu, perubahan sikap seperti ini jarang datang tanpa niat tersembunyi. "Sarapan ini dibayar pakai apa?" tanya Surya tenang. Raka tersenyum kecil. "Enggak, gratis. Cuma pengen, ya, ngobrol aja. Siapa tahu kita bisa cocok. Di pasar ini, lebih enak punya kawan daripada musuh, iya enggak?" Pak Surya tidak menjawab. Ia hanya menatap nasi yang masih hangat itu, lalu duduk perlahan di sebelah Raka. Untuk sesaat, tak ada kata-kata. Hanya suara hujan di kejauhan dan bising pasar pagi yang menjadi latar. "Saya tahu Bapak bukan orang biasa," lanjut Raka pelan. "Saya udah lama di pasar ini, tapi baru kali ini ada yang bikin saya ngerasa kayak salah langkah. Dan saya suka orang seperti itu. Kalau Bapak mau, kita bisa kerja sama. Saya bisa jamin, gak ada yang berani ganggu toko ini." Surya menatap Raka, pandangannya tenang namun tajam. "Kamu takut?" tanyanya singkat. Raka tertawa hambar. "Enggak, Pak, saya cuma hati-hati. Dan saya tahu, kadang orang seperti Bapak jauh lebih bahaya daripada 100 preman kayak saya." Surya tersenyum tipis. Ada nada sindiran di situ, tapi juga rasa hormat. Ia lalu berdiri perlahan dan membuka 1 kotak apel, mengambil 1 dan memberikannya pada Raka. "Kalau kamu memang niat berteman, maka jadilah teman yang tidak menguji kesabaran orang tua."
Raka menerima apel itu. Untuk pertama kalinya, ia merasa bukan seperti raja pasar, tapi seperti murid yang duduk di hadapan guru tak terlihat. Ia belum tahu siapa sebenarnya Pak Surya. Tapi satu hal pasti, ia telah mengetuk pintu yang sangat berbahaya, dan belum tentu pintu itu akan tertutup lagi. Sejak pagi itu, hubungan antara Raka dan Pak Surya mulai jadi bahan omongan di kalangan pasar. Para pedagang mulai berani bertanya-tanya, dan anak buah Raka mulai bertanya dalam hati. Dadan, yang selama ini selalu setia dan menjadi bayangan Raka, kini mulai gusar. Ia merasa ada yang tidak beres. Kita preman, Rak. Kita yang ngatur pasar. Sekarang lu malah nongkrong sama penjaga toko buah. Kita ini siapa? Katanya ketus suatu malam saat mereka duduk di warung rokok. Raka hanya diam, matanya menatap kosong ke arah langit malam. Lu gak ngerti? Dan, ujarnya pelan. Orang tua itu bukan sekadar penjaga toko. Dia pernah hidup di dunia kita. Tapi dia keluar, dan tetap utuh. Lu pikir itu gampang? Dadan makin kesal. Jangan-jangan lu takut sama dia. Desaknya. Raka menoleh cepat, matanya menajam. Takut bukan berarti tunduk. Tapi orang yang waras tahu kapan harus menghormati kekuatan yang diem. Sementara itu, Pak Surya tetap bekerja seperti biasa. Ia tak pernah membahas soal pertemanan itu. Ia anggap Raka hanya anak muda yang butuh arahan, seperti banyak preman yang pernah ia taklukkan dulu. Tapi ia juga sadar, makin sering Raka datang, makin besar risiko masa lalunya terbongkar. Dan jika itu terjadi, akan ada darah lagi di pasar ini. Kegelisahan Dadan mencapai puncaknya ketika ia mulai mendengar bisik-bisik pedagang. Raka sekarang dekat sama Pak Surya. Katanya Surya itu bukan orang sembarangan. Dulu preman tahun 90-an ada yang hilang karena orang kayak gitu. Bisikan itu menggema di telinga Dadan seperti racun. Ia merasa posisinya terancam. Ia bukan lagi tangan kanan, seolah digantikan oleh pria tua yang bahkan tak pernah angkat tangan. Malam itu, Dadan mendatangi anggota geng yang paling liar, Keco dan Roni. Mereka bertiga duduk di belakang pasar, ditemani botol miras murahan dan amarah yang membara. Gue gak mau Raka dibutakan. Kita harus tahu siapa itu Pak Surya sebenarnya. Kalau dia ancaman, kita habisi duluan sebelum dia buka topeng, ucap Dadan sambil menggertakkan gigi. Keco mengangguk setuju. Besok pagi, kita jebak dia. Bikin dia buka mulut atau buka jurus. Mereka sepakat membuat skenario pura-pura memalak toko sebelah toko buah, lalu memancing. Pak Surya keluar. Jika ia marah, berarti dia bukan orang biasa. Jika ia diam, akan mereka hina, dorong, bahkan tendang. Mereka ingin tahu seberapa besar amarah yang disimpan pria tua itu. Dan jika perlu, mereka siap membuatnya meledak di tengah pasar. Pagi berikutnya, langit mendung dan udara terasa berat. Pak Surya, seperti biasa, datang lebih awal dan mulai menata jeruk. Tapi matanya menangkap pergerakan aneh di ujung lorong. 3 preman muda, Dadan, Keco, dan Roni, menghampiri lapak tukang sayur, berteriak dan melempar cabai. Seorang ibu tua menangis karena ditampar Keco. Tapi anehnya, Pak Surya tetap diam. Hingga akhirnya, Dadan melirik ke arah toko buah dan berteriak lantang, "Pak tua pengecut. Kalau punya nyali, keluar dong. Atau memang cuma bisa ngumpet di balik tumpukan apel?" Semua mata pasar tertuju pada Pak Surya. Tangannya berhenti bergerak. Ia berdiri perlahan. Wajahnya masih tenang, tapi ada sesuatu dalam sorot matanya yang berubah. Seperti gunung yang tak pernah meletus, tapi hari itu, retakan mulai muncul di permukaannya. Suasana pasar mendadak sunyi. Pedagang berhenti berjualan, pembeli menahan langkah. Semua mata tertuju pada satu titik, toko buah dengan penjaganya yang kini berdiri tegak di depan lapak. Pak Surya memandangi Dadan dan kawan-kawan, yang dengan penuh provokasi telah membuat seorang ibu tua menangis, hanya demi memancing emosinya. Tapi bukan kemarahan yang tampak di wajah Surya. Justru, kekecewaan. Dadan melangkah maju, senyumnya sinis. "Gimana, Pak, masih sok tenang? Atau sudah waktunya lo tunjukin taring lo yang katanya ditakuti itu?" Ejeknya lantang, mencoba membakar suasana. Keco dan Roni tertawa keras, menendang keranjang sawi hingga isinya tumpah. Tapi Surya tetap berdiri diam. Matanya menatap kosong, seperti sedang melihat ke masa lalu yang sudah lama ia kubur dalam-dalam. Kilasan kenangan datang menghantam seperti gelombang. 20 tahun lalu, nama Surya, tangan Raka, menggema di lorong-lorong gelap kota.
Ia bukan preman biasa, ia legenda hidup. Satu pukulannya bisa mematahkan rahang, satu tatapannya cukup membuat geng preman besar membubarkan diri. Ia dikenal tak pernah menggunakan senjata, tapi selalu pulang berdarah, dengan lawannya tak pernah bisa berdiri lagi. Tapi semua itu ia tinggalkan, setelah pertarungan terakhirnya yang membuat 3 orang preman mati di tangannya. Ia muak, ia memilih pergi. Pak Surya menghela napas dalam, menahan riak amarah yang mulai mendidih di dadanya. Kalian mengira kekerasan adalah bukti kekuatan. Padahal kalian belum pernah merasakan apa itu kehilangan, ujarnya pelan, tapi suara itu menancap seperti paku panas di telinga setiap yang mendengarnya. Dadan menyeringai, omong kosong, kalau lo memang hebat, kenapa ngumpet jadi tukang buah? Tangan Surya perlahan melepas sarung tangannya. Kulit telapaknya penuh bekas luka lama, bekas yang tak bisa dihapus waktu. Satu langkah ia ambil ke depan. Karena selama ini aku memilih menahan diriku. Tapi kalian, sudah melampaui batas, ucapnya, suara mulai menggetarkan udara. Udara di pasar berubah. Ada tekanan, ada aura yang membuat bulu kuduk merinding. Bahkan Roni, yang terkenal sadis, mulai mundur setengah langkah. Keco, yang merasa ditantang, maju dan mendorong Surya dengan kasar. Jangan cuma bacot, tua. Tapi sebelum dorongan itu selesai, tangan kanan Surya bergerak. Cepat, terlalu cepat. Sekejap kemudian Keco sudah tergeletak di tanah, menggeliat kesakitan sambil memegangi pergelangan tangannya yang terkilir. Dadan melongo, ia bahkan tak sempat melihat bagaimana gerakannya terjadi. Pak Surya berdiri di tengah mereka, tubuhnya tak berubah tua, kurus, biasa. Tapi kini semua orang melihatnya berbeda. Ia bukan sekadar penjaga toko buah. Ia adalah seseorang yang pernah menguasai dunia gelap. Seseorang yang memilih damai tapi tak ragu membawa neraka bila terus dipaksa. Aku beri satu kesempatan. Pergilah, sebelum aku benar-benar kembali ke diriku yang dulu, kata Surya, matanya menatap langsung ke jiwa mereka. Pasar masih sunyi, lalu terdengar langkah kaki menjauh. Dadan menggertakkan gigi, menahan malu, tapi ia tahu, ini bukan lawan yang bisa dihadapi dengan otot. Ini bukan cerita tentang geng. Ini awal dari kembalinya legenda yang selama ini mereka injak tanpa sadar, dan kini, legenda itu membuka mata. Sejak kejadian itu, suasana pasar berubah total. Para pedagang kini tak lagi takut menyebut nama Pak Surya. Mereka mulai menyapa dengan senyum dan hormat, meski pria itu tetap bersikap dingin dan menjaga jarak. Di sisi lain, kabar mengenai seorang penjaga toko buah yang menghajar preman muda dengan satu gerakan menyebar dengan cepat, tak hanya di pasar Cibening, tapi hingga ke telinga para preman tua yang dulu pernah mendengar nama Surya Tangan Raka. Raka, yang mendengar kejadian itu dari Dadan sendiri, hanya duduk termenung di posnya. Ia memandangi tangannya sendiri, menggenggam dan melepaskannya berulang kali. Jadi, benar, gumamnya. Orang itu bukan cuma sekadar tua. Raka merasa bodoh, sekaligus terhormat. Ia tahu, ia sudah duduk bersama legenda. Tapi bagi sebagian anak buahnya, kejadian itu adalah bukti kelemahan. Dadan semakin terang-terangan menentang Raka. Lu udah buta, Rak. Lu kagum sama orang yang udah sepuh, yang bahkan udah pensiun dari dunia kita. Ini pasar, bukan museum. Teriaknya dalam pertemuan kecil geng malam itu. Beberapa anak buah, terutama Keco dan Roni, mulai mengangguk setuju. Mereka masih sakit hati karena dipermalukan. Dalam diam, kudeta mulai dirancang. Raka, Raja Pasar, mulai kehilangan tahtanya. Namun Raka tak gentar, ia masih percaya instingnya. Ia tahu betul, menghina orang seperti Pak Surya hanya akan membawa petaka. Lu gak ngerti, Dan. Dulu, sebelum kita lahir pun, nama dia udah ditakuti. Gue ngobrol sama beberapa tukang becak tua, semua ngangguk waktu gue sebut nama, Tangan Raka. Lo pikir kenapa dia bisa sekuat itu padahal udah sepuh? Kata Raka, tapi suaranya kini tak lagi sekeras dulu. Ia tahu, gengnya sudah mulai patah di dalam. Beberapa hari kemudian, Dadan memutuskan melangkah sendiri. Ia mulai kumpulkan preman-preman dari luar pasar, mereka yang muda, liar, dan tak tahu sejarah. Ia ingin tunjukkan pada semua bahwa masa tua Surya bukan berarti tak bisa dikalahkan. Ia ingin menjatuhkan legenda dengan cara paling hina, di hadapan publik. Kalau si Tangan Raka itu memang hebat, dia harus bisa hadapi kita semua, langsung. Seru Dadan di sebuah warung remang tempat preman-preman ngumpul malam hari. Di sisi lain,
Surya mulai merasa dadanya sesak. Bukan karena takut, tapi karena kecewa. Ia sudah lama memilih jalan damai. Ia bahkan rela jadi penjaga toko, menahan tangan-tangannya yang dulu membunuh tanpa ampun. Tapi kini, jalan damai itu mulai retak. Ia tak ingin kembali. Tapi dunia yang dulu ia tinggalkan, kini memanggilnya lagi, paksa, dengan keras dan penuh darah. Sore itu, seseorang datang ke tokonya. Seorang pria berambut putih, bertubuh besar, dengan jaket kulit robek dan wajah penuh luka lama. Ia berdiri lama di depan keranjang mangga, lalu berkata lirih, "Surya, kau masih hidup, ya?" Pak Surya mengangkat wajahnya perlahan, dan matanya membulat. Jabrik. Jabrik adalah sahabat sekaligus musuh lamanya, mantan lawan dalam pertarungan mematikan puluhan tahun silam, yang hilang entah kemana setelah pertarungan terakhir mereka. Kini ia datang, membawa pesan, "Gua dengar anak-anak baru mulai main api. Dunia gelap mulai bangkit, tapi banyak dari kita yang belum mati. Dan saat kau buka lagi tangan itu, berarti waktunya kita juga bangkit." Sore itu, hujan turun. Gerimis saat Pak Surya menutup tirai toko buah lebih awal dari biasanya. Ia duduk sendirian di bangku kayu belakang, tangan gemetar menahan badai dalam dada. Perjumpaannya dengan Jabrik seperti membuka lembar lama yang berlumut dalam pikirannya. Pria itu dulunya adalah musuh paling berbahaya, tapi juga satu-satunya yang masih hidup setelah pertempuran berdarah di Pelabuhan Lama, tempat di mana Surya bersumpah untuk tak menyentuh dunia gelap lagi. Tapi kini dunia itu memanggil. Jalan damai yang ia tempuh selama 2 dekade kini dipenuhi kerikil dari generasi baru yang tak tahu batas. Dan yang paling membuat dada Surya sesak, bukan karena ia takut bertarung, tapi karena ia tahu apa yang akan terjadi jika ia benar-benar melepaskan segel amarah itu. Jika ia benar-benar kembali, maka darah akan tumpah. Banyak. Malam itu, pasar lengang. Tapi suara kaki-kaki kasar terdengar dari kejauhan. Sekelompok pemuda bertubuh kekar dan berjaket hitam masuk ke area pasar, dipimpin oleh Dadan. Mereka tidak datang untuk palak. Mereka datang untuk satu hal, menyeret Pak Surya keluar dan mempermalukannya di hadapan semua orang. "Hari ini, legenda lo tamat, Pak Tua," teriak Dadan lantang sambil memukul-mukul rolling door toko buah dengan gagang besi. Pak Surya membuka pintu perlahan. Cahaya lampu dari dalam toko menyinari wajahnya yang tak lagi teduh. Kini, sorot matanya penuh murka. Ia menatap Dadan dan kawan-kawan tanpa bicara, tapi aura yang keluar dari tubuhnya seperti badai yang menyapu halaman pasar. Para pedagang yang menyaksikan dari jauh, sebagian gemetar, sebagian menutup pintu lapaknya, seolah tahu, malam ini bukan malam biasa. "Sudah kuberi kalian kesempatan," ujar Surya datar, suaranya pelan namun menggelegar di telinga. Dadan tertawa. "Kesempatan apaan, Pak? Lo udah tua, mau gebukin gue kayak dulu? Silakan, tapi kita gak cuma bertiga sekarang." Dalam hitungan detik, 15 orang bersenjata pentungan dan rantai mengelilingi Pak Surya. Tapi Surya hanya berdiri tegak, lalu melepaskan jaket tuanya, memperlihatkan tubuh kurus penuh bekas luka dan tato samar bertuliskan, "1 tekan, turun semua." Hening, dan tiba-tiba, Surya bergerak. Satu ayunan tangan menghantam leher pria di sampingnya, langsung tumbang. Gerakan kedua, sebuah siku menghancurkan rahang. Surya tak sekadar memukul, ia mengalir. Gerakannya seperti tarian maut yang telah terpatri dalam tubuhnya puluhan tahun. 5 orang jatuh dalam 10 detik. Sisanya mundur, ragu, tapi Dadan berteriak, "Maju! Habisi dia!" Tapi tidak ada yang berani. Mereka kini melihat bukan sekadar pria tua. Mereka melihat monster lama yang dibangkitkan, legenda hidup yang selama ini mereka anggap dongeng. Pak Surya berdiri di tengah mereka, napas teratur, tangan berdarah, mata menyala. "Kalian ingin neraka, kalian sudah membukanya, dan kalian akan tenggelam di dalamnya." Keesokan paginya, pasar Cibening seperti bangun dari mimpi buruk. Di beberapa sudut, terlihat bercak darah yang belum sepenuhnya kering. Kursi plastik patah, keranjang buah berserakan, dan beberapa lapak tutup lebih cepat. Namun yang paling terasa adalah suasananya, hening, sangat hening. Para preman yang kemarin datang menggertak, kini raib. Sebagian luka parah, sebagian lari tanpa jejak, dan sisanya terlalu takut untuk kembali. Raka duduk di posnya dengan kepala tertunduk. Malam tadi, ia mendengar kabar bahwa Dadan, tangan kanannya sendiri, dipatahkan oleh Surya hanya dengan satu hentakan. Tidak mati,
tapi cukup untuk membuatnya tidak bisa mengangkat tangan selama berbulan-bulan. Raka tahu, kekalahan itu bukan sekadar soal fisik. Itu adalah pukulan telak ke harga diri. Ia merasa, tak lagi punya kendali. Para anak buah yang tersisa mulai bisik-bisik. Raka udah gak bisa diandalkan. Ternyata dia cuma bocah yang nekat. Deketin singa tidur. Beberapa dari mereka sudah mulai beralih, menawarkan diri bekerja ke preman pasar lain di kota tetangga. Geng yang dulu solid kini mulai retak. Pemimpin kehilangan taji, dan musuh mereka, justru lelaki tua penjaga toko buah. Sementara itu, di lapaknya, Pak Surya duduk tenang seperti biasa. Ia kembali memakai jaket tuanya, kembali menyusun apel dan jeruk dengan tangan yang beberapa jam sebelumnya mematahkan tulang orang. Ia tak mencari pujian, tak merayakan kemenangan. Tapi semua orang di pasar kini tahu, ada raja baru, atau lebih tepatnya, raja lama yang memilih duduk diam, tapi tak pernah kehilangan tahtanya. Jabrik kembali datang malam itu. Duduk bersila di depan toko buah, ia menyeruput kopi panas sambil berkata, dunia mulai bergerak lagi, Sur. Lu pikir cuma bocah-bocah sini yang bangkit? Gua dapat kabar, bekas preman Cilincing, Bekasi, bahkan Tanah Abang mulai nyari lu. Surya hanya menatap langit malam yang mendung. Biarkan mereka datang. Kalau mereka pikir aku lemah karena diam, biar mereka tahu harga dari membangunkan sejarah. Raka yang terpukul mulai berubah. Ia mengurung diri, menolak bertemu siapapun. Tapi di dalam pikirannya, badai berkecamuk. Ia menolak mengaku kalah. Dalam diam, ia mulai menyusun rencana. Tidak frontal. Kali ini, ia berpikir panjang. Kalau lawanmu lebih kuat, jangan pukul dadanya. Pukul hatinya, katanya lirih sambil memandangi pisau kecil di tangannya. Dan di lorong gelap pasar, seseorang mengintai toko buah dari kejauhan. Bukan dari geng Raka, bukan pula preman lokal. Tapi seseorang dari masa lalu Pak Surya. Wajahnya ditutupi kupluk lusuh, tapi matanya menyala seperti arang yang belum padam. Ia tersenyum dingin dan berbisik pada dirinya sendiri, kalau Surya sudah buka tangan, maka waktunya aku buka dendam lama. Malam itu, pasar Cibening kembali mencekam. Lampu-lampu padam lebih awal, pedagang pulang tanpa banyak bicara, dan udara seperti menahan napas. Di tengah lapangan parkir pasar yang biasanya dipenuhi becak dan gerobak, kini kosong. Di sanalah Raka berdiri, mengenakan jaket hitam dan membawa sebilah pisau pendek di balik lengannya. Di belakangnya, hanya ada Dadan, yang tangannya masih digips, tapi matanya menyala penuh dendam. Kita gak bisa tunggu tua bangka itu ngatur pasar ini kayak kerajaan, desis Raka. Malam ini, semua selesai. Ia tahu, pertarungan ini bukan sekadar adu otot. Ini tentang harga diri, tentang membuktikan bahwa ia masih punya taji, meski musuhnya adalah legenda yang sudah bangkit dari tidur panjangnya. Raka tak ingin lagi hidup di bawah bayang-bayang nama Surya tangan Raka. Di sisi lain pasar, Pak Surya melipat lengan bajunya pelan. Ia tahu malam ini akan datang. Dari gerakan orang-orang, dari bisik-bisik para pedagang, dari udara yang berubah sejak sore tadi. Ia tak membawa senjata, tak membawa teman. Ia hanya membawa tubuh yang dulu dibentuk oleh kekerasan, dan hati yang sudah terlalu lama dipaksa sabar. Ia berjalan perlahan ke tengah pasar, menuju tantangan yang tak bisa ia hindari lagi. Ketika Surya tiba, Raka sudah menunggu dengan napas berat. Akhirnya keluar juga, Pak Tua, ucapnya. Tapi nada suaranya tak sekuat dulu. Di balik keberanian, ada rasa gentar. Namun, ia tak akan mundur. Tidak malam ini. 20 tahun aku menahan tanganku, kata Surya, suara tenang seperti air. Tapi kalau kamu tetap bersikeras memancingnya keluar, maka kamu harus siap tenggelam di dalamnya. Raka tak banyak bicara lagi. Ia menyerang cepat, menusukkan pisaunya ke arah dada Surya. Tapi Surya hanya menggeser kaki setengah langkah, memutar tubuh, dan siku kanannya menghantam rusuk Raka dengan keras. Pisau jatuh. Dadan berteriak dan mencoba maju, tapi Surya hanya menatap sekilas, dan Dadan terdiam. Luka malam itu belum sembuh, dan hatinya lebih takut dari tubuhnya. Raka jatuh tersungkur, memegangi perutnya. Tapi ia bangkit lagi, darah mengalir dari hidung dan mulut. Kenapa lo masih kuat? Hah? Jeritnya. Surya mendekat, mata menatap seperti batu. Karena yang kalian sebut kekuatan hanyalah amarah. Sementara aku, disimpan oleh waktu, didiamkan oleh kesabaran. Dan kesabaran yang dipaksa keluar, jauh lebih mematikan dari dendam.
Satu pukulan terakhir mendarat di dada Raka, membuatnya roboh tak sadarkan diri. Surya berdiri di atasnya, dada naik turun, tapi matanya tetap tajam. Bukan aku yang kalian takuti, tapi akibat dari ketidaktahuan kalian sendiri. Malam itu, pasar sunyi. Dan semua yang menyaksikan, dari sudut-sudut gelap, dari balik jendela lapak, tahu bahwa duel terakhir telah selesai. Tapi sejarah, belum menutup halaman. Di kejauhan, pria berkupluk yang mengintai dari balik bayangan tersenyum tipis. Tanganmu masih hebat, Surya. Tapi bagaimana kalau yang datang bukan bocah, tapi saudara seperguruanmu sendiri? Bisikannya hanyut dalam malam, menandai bahwa akhir dari satu bab, hanyalah permulaan dari yang lebih kelam. Pagi itu, matahari terbit perlahan di langit Cibening, seakan enggan meninggalkan malam penuh luka. Tapi pasar mulai bergeliat seperti biasa. Tukang sayur datang dengan gerobaknya, ibu-ibu menenteng kantong belanja, dan aroma tahu goreng kembali tercium di ujung lorong. Namun ada satu perbedaan, suasana pasar kini terasa tenang, terlalu tenang, seperti badai besar yang akhirnya berlalu meninggalkan sunyi. Pak Surya membuka rolling door tokonya seperti biasa, namun kali ini para pedagang di sekitar langsung menghampiri. Ada yang mengangguk hormat, ada yang menepuk dadanya tanda respek, dan bahkan seorang pemuda-muda tiba-tiba menunduk dan berkata, "Terima kasih, Pak." Tapi Surya hanya tersenyum tipis. Ia tak butuh pujian, tak menginginkan sanjungan. Ia hanya ingin satu hal, hidup damai, dan menatap buah dalam tenang. Raka tak pernah muncul lagi di pasar itu. Beberapa mengatakan ia pindah kota karena malu. Yang lain bilang ia kini bekerja sebagai kernet truk di luar daerah. Dadan pun menghilang, membawa geng yang tersisa ke wilayah lain. Tak ada perpisahan, tak ada perlawanan terakhir. Mereka pergi dengan diam, karena mereka tahu, bayangan Surya akan selalu menghantui mereka jika berani kembali. Beberapa minggu kemudian, orang-orang mulai lupa bahwa Pak Surya adalah legenda. Mereka kembali menyebutnya hanya sebagai penjaga toko buah. Tapi dalam-dalam, setiap orang tahu siapa dia sebenarnya. Dan justru itulah yang membuat mereka menghormatinya, karena kekuatan yang tidak dipamerkan adalah kekuatan yang paling ditakuti. Suatu sore, Jabrik kembali datang. Kali ini tak membawa kabar buruk, tak membawa ancaman, hanya membawa sekotak tape uli dari istrinya. Mereka duduk berdua di depan toko, menikmati sore seperti dua orang tua yang sudah lelah berperang. "Lu udah selesai, Sur?" tanya Jabrik sambil menyeruput teh. Surya mengangguk, "Selesai. Tapi kalau mereka datang lagi, aku akan berdiri lagi. Tapi bukan untuk melawan, melainkan untuk mengingatkan." Pasar kini dijaga oleh rasa hormat, bukan rasa takut. Tak ada lagi pungli, tak ada preman berdiri di tengah jalan, tak ada suara ancaman. Anak-anak kecil bisa bermain layang-layang di tengah lorong, dan tukang sayur tak perlu khawatir dagangannya dilempar. Semua tahu, kedamaian ini mahal. Dan kedamaian ini lahir dari tangan yang pernah membawa neraka, kini memilih membawa ketenangan. Namun jauh di balik semua itu, seorang pria bertubuh besar, berbekas luka di wajah dan membawa tongkat kayu tua, berdiri mengamati pasar dari kejauhan. Ia adalah Bayu Sakti, murid tertua dari perguruan yang sama dengan Surya dan Jabrik. Mata Bayu menatap lurus ke arah toko buah. "Kau boleh damai, Surya, tapi jangan kira dunia ini selesai bersamamu. Aku akan datang, dan kali ini, bukan untuk berdamai." Sementara itu, Surya duduk di kursi kecilnya, mengupas apel pelan-pelan. Angin sore berhembus lembut, dan langit tampak damai. Ia tahu, segala sesuatu yang tenang pasti akan diuji. Tapi untuk saat ini, ia memilih diam. Karena dalam diam itulah, sang legenda hidup kembali menjadi manusia biasa. Dan toko buah yang sederhana, menjadi benteng terakhir dari kedamaian yang diperjuangkannya.